Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani dengan NIM 0704212037 dari kelas Biologi 2. Di sini saya ingin menyampaikan ujian akhir semester saya dengan judul Sistem Pencernaan dengan mata kuliah Organogenesis yang diampu oleh Ibu Syukria MSc. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian sistem pencernaan. Pasti teman-teman sudah tidak asing dengan yang namanya sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia menjadi suatu skema kehidupan yang sangat penting bagi manusia maupun hewan dalam menjalani hidupnya. Pembentukan sistem pencernaan ini berlangsung pada saat janin berada dalam rahim. Disebut dengan organogenesis sebagai proses bagian dari ektodrem, endodrem, dan mesodrem. Proses organogenesis berlangsung mulai dari akhir minggu ketiga hingga umumnya sampai minggu 8 kehamilan. Hal ini ditandai dengan terbentuknya fetus yang merupakan sistem organ utama. Pada masa usia kehamilan, awal bentuk dari saluran pencernaan seperti tabung lurus biasa disebut sebagai organ primordial. Kemudian terjadi pemanjangan membentuk loop, selanjutnya mengalami perputaran dan terus-menerus berkembang hingga satu saluran cerna yang utuh. Proses pembentukan sistem pencernaan atau gastrointestinal berlangsung dalam sekali jalan, yang artinya ketika proses pembentukan tersebut terjadi gangguan atau kurangnya nutrisi bagi janin untuk berkembang. Sehingga apabila terjadi gangguan atau gangguan, maka efek samping yang akan terjadi ialah ketidaksempurnaan dari hasil yang diinginkan. Dengan kata lain, terjadi kelainan pada gastroschisis, yaitu kondisi di mana bayi terlahir dengan memiliki usus serta organ pencernaan lain berada di luar tubuh, menjadikannya rentan mengalami kebocoran hingga kematian. Dengan begitu, penting adanya kontrol saat masa kehamilan. Juga terpenuhinya asupan yang dibutuhkan guna membantu proses pembentukan sistem pencernaan. Jadi di dalam sistem pencernaan ada yang dinamakan dengan pembagian tabung usus. Perkembangan awal dari embriologis adanya lapisan epitel serta kelenjar mukosa yang berasal dari endodrem. Di samping itu terbentuk komponen lain yang berasal dari mesodrem vesikeral. Epitel akan melapisi tabung usus terproliferasi dalam jangka waktu singkat yang menyebabkan lumen ikut lenyap. Lalu itu terjadi proses rekanalisasi, yaitu terbentuknya kembali pembuluh darah. Adanya pelipatan mudiglak ke arah cephalocaudal dan lateral. Sebagian rongga yolk sac yang dilapisi endodrem masuk kemudian untuk membentuk usus primitif. Dua bagian rongga yang dilapisi endodrem lainnya, yolk dan allantosis, tetap berada di luar mudiga. Sistem pencernaan mempunyai pembagian usus depan, usus tengah, dan usus belakang. Usus depan disebut juga sebagai usus anterior, terletak dari rongga mulut hingga bagian awal duodenum. Usus tengah terletak di pertengahan duodenum hingga 2/3 awal kolom transversum. Usus belakang terletak dari 1/3 akhir kolom transversal hingga bagian atas anus. Ketiga bagian saluran pencernaan memiliki suplai darah yang berbeda. Usus depan menerima suplai vaskular dari arteri celiaca, arteri mesenterium superior mensuplai usus tengah, dan usus belakang mendapat suplai dari arteri mesenterium inferior. Perkembangan usus primitif beserta turunannya dapat dibahas ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada usus faring, berangkat dari membran oropharyngealis ke ventriculum respiratorium dan merupakan bagian dari usus depan. 2. Sisa usus dapat terletak di sebelah kaudal tabung faring dan berjalan ke kaudal sehingga pertumbuhan tunas hati. 3. Usus tengah dimulai dari sebelah kaudal tunas hati
dan berjalan ke persimpangan 2/3 kanan dan 1/3 kiri kolom transversum. Keempat, usus belakang melalui dari 1/3 kiri kolom transversum ke membran cloacalis. Baik, selanjutnya di sini ada usus primitif, di mana ini terbentuk sekitar hari ke-18 perkembangan manusia. Embrio itu mulai melipat dan permukaan ventral menjadi cekung kedua arah. Sisi-sisi embrio terlipat satu sama lain dan kepala serta ekor terlipat satu sama lain membentuk usus primitif. Jadi di sini di dalam usus primitif ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada foregut, midgut, dan hindgut. Jadi bagian yang pertama adalah foregut. Foregut adalah saluran pencernaan bagian anterior atau bagian atas embrio vertebrata yang berkembang menjadi faring, esofagus, lambung, dan usus bagian paling atas. Yang kedua ada midgut, adalah bagian tengah saluran pencernaan dalam embrio vertebrata dari mana menghasilkan ileum, jejunum, dan bagian dari duodenum dan usus besar berkembang juga disebut mesentron. Dan ketiga ada hindgut, adalah saluran bagian posterior yang akan membentuk anus. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan sistem duodenum. Teman-teman di sini di sebelah kiri saya di sini ada yang namanya gambar bagian organ kita yaitu duodenum yang membentuk saluran huruf C. Jadi, duodenum merupakan saluran berbentuk huruf C dengan panjang kurang lebih 25 cm yang melengkung di sekitar caput pankreas. Duodenum terletak pada sambungan di antara lambung dan usus halus, dimulai dari akhir sphincter pylorus lambung dan berakhir dengan berlanjut sebagai jejunum. Jadi mayoritas usus tengah dan sisa usus depan bergabung membentuk duodenum. Kedua segmen ini menyatu sedikit distal dari dasar kuncup hati. Duodenum melengkung menjadi huruf C dan berputar ke kanan saat perut berputar. Duodenum mengalami fleksi dan lokasi sentral awalnya ke arah sisi kiri rongga perut, sehingga akibat dari rotasi ini, seiring dengan pertumbuhan kepala pankreas, permukaan kanan duodenum dorsal menyatu dengan peritoneum di dekatnya, dan caput pankreas serta duodenum tertekan ke dinding dorsal tubuh. Duodenum dan kepala pankreas kemudian difiksasi di lokasi retroperitoneal ketika kedua lapisan menghilang. Dengan pengecualian daerah pylorus lambung, media dorsal duodenum telah hilang seluruhnya, meninggalkan duodenum atau penutup duodenum di rongga perut dalam sisa-sisa kecil. Lumen duodenum menjadi terhambat pada bulan kedua karena perkembangan sel dinding. Namun setelah 2 bulan, lumen ini mengalami rekanalisasi kembali. Pembuluh darah dari arteri radialis mensuplai usus depan, arteri mesenterika superior mensuplai usus tengah, dan kedua pembuluh darah ini mensuplai duodenum. Selanjutnya ke materi perkembangan hati dan kantung empedu. Jadi teman-teman, perkembangan hati terjadi melalui serangkaian interaksi jaringan timbal balik yang progresif antara endodrem embrio dan mesodrem di dekatnya. Dalam 10 tahun terakhir, banyak gen dan jalur molekuler yang mengatur hepatogenesis telah diidentifikasi hati. Hati muncul sebagai bagian dari usus depan. Ini berasal dari sel endodermal dan dimulai sebagai divertikulum hati sekitar minggu keempat perkembangan. Sistem empedu berkembang dari usus depan. Pada akhir minggu keempat embriogenesis, sebuah struktur yang disebut divertikulum hepatik itu muncul. Vertikulum hepatik kemudian menjadi hati, sistem empedu ekstrahepatik, dan sebagian pankreas. Tunas superior divertikulum berkembang menjadi kantong empedu. Jadi, hati
memiliki berat 1,2 hingga 1,8 kg atau sekitar 25% dari berat badan orang dewasa. Hati adalah organ terbesar di usus. Lobus kanan dan kiri membentuk dua bagian utama hati. Hati melayani berbagai tujuan. Sirkulasi portal yang menyuplai 75% suplai asinar sangat penting untuk fungsi hati, terutama dalam metabolisme asam lemak, protein, dan karbohidrat. Hati terletak tepat di bawah diafragma di bagian atas rongga perut. Hati terutama dilindungi oleh banyak tulang rusuk. Batas bawah hati memanjang dari 9 kanan, sedangkan batas atasnya sejajar dengan sela ke-5 kanan. Jadi, proses pembentukan hati melibatkan serangkaian interaksi jaringan timbal balik yang berurutan antara mesodrom yang berdekatan dan endodrom embrio. Gen dan mekanisme molekuler yang mengendalikan hepatogenesis telah ditemukan dalam 10 tahun terakhir. Selanjutnya, divertikulum menjadi promedium hati atau kantung empedu. Ketika primordium hati tumbuh, ia mulai berkembang menjadi tali hepatik yang kolaps secara endotel, membentuk primordium sinus hepatik, berkembang menjadi tali hepatik yang kompleks secara endotel, membentuk primordium sinus hepatik. Vena portal yang muncul dari vena umbilicalis dan vitelina merupakan vena sentinel yang membentuk medula hepatik ke arteri hepatik. Portal vena adalah saluran atau sarana utama mentransfer energi ke pikiran. Arteri hepatik berguna bersama salurannya dan berguna terus setelah lahir. Hati mulai membentuk darah sekitar minggu ke-6 dan sel-sel hati mulai membentuk empedu sekitar minggu ke-12. Mulai mengeluarkan darah sekitar minggu ke-6 dan sel-sel hati mulai membentuk empedu minggu ke-12. Jadi kantung empedu adalah organ berbentuk buah pir yang menampung sekitar 50 ml empedu, cairan sekitar untuk sistem pencernaan. 50 ml empedu, cairan penting ini untuk sistem pencernaan. Kantung empedu pada manusia memiliki panjang sekitar 7 sampai 10 cm dan dengan panjang memiliki warna hijau tua, padahal sebenarnya tidak berwarna hijau tua. Meskipun hal ini bukan karena warna kantung empedu tersebut, warna empedu di dalamnya menunjukkan bahwa itu adalah jaringan. Usus depan adalah tempat empedu dan berkembangnya kantong empedu, dan kantong empedu mengembangkan. Divertikula hati adalah struktur yang muncul pada akhir kesimpulan minggu keempat embriogenesis. Usus depan adalah tempat empedu dan berkembangnya kantong empedu berkembang. Divertikula hati adalah struktur yang muncul pada akhir ke-14 embriogenesis. Pankreas ekstrahepatik empedu dan hati semuanya akhirnya bergabung dengan divertikulum hepatik. Sistem hati semuanya akhirnya menggabungkan divertikulum hepatik. Tunas atau divertikulum menimbulkan kantong empedu naik ke kantong empedu. Saluran berputar di sekitar duodenum setelah 6 minggu. Minggu ke-7, lumen saluran empedu mengalami rekanalisasi untuk bergabung dengan saluran empedu dan saluran kritik setelah tersumbat oleh sel epitel. Minggu kemudian, hati melepaskan cairan melalui saluran empedu dan kantong empedu berelaksasi. Organ yang sangat rumit yang strukturnya mengalami banyak perubahan selama perkembangan. Jadi, fungsi kantung empedu adalah untuk menyimpan dan memekat empedu yang dilepaskan ke duodenum selama proses pencernaan. Empedu adalah cairan basah yang terus diproduksi oleh hati yang fungsinya utama membantu pencernaan dan penyerapan lipid karena tidak larut dalam air. Ini terdiri dari kolesterol, bilirubin, air, garam empedu, fosfolipid, dan ion. Kolesterol yang diekskresikan ke dalam empedu menghilang sebagai besar kolesterol dalam tubuh. Selanjutnya adalah perkembangan pankreas. Pankreas adalah organ gabungan yang berasal dari dua tunas
dorsal dan ventral yang muncul dari kedua sisi endodrem usus depan distal. Ini berisi kombinasi garis keturunan sel yang khas. Jaringan eksokrin terdiri dari sel-sel asinar yang mengeluarkan cairan pencernaan dan sistem saluran di mana cairan mengalir ke usus. Bagian endokrin disusun sebagai pulau Langerhans yang terpisah, yang terdiri dari beberapa tipe sel berbeda yang mensekresi atau setidaknya 5 hormon berbeda ke dalam sirkulasi. Jadi, di dalam pankreas memiliki dua tunas punggung ventral yang berbentuk kedua sisi esodrem usus depan bagian distal yang membentuk organ rumit yang dikenal sebagai pankreas. Punggung dan tunas ventral yang terbentuk di kedua sisi endodrem usus depan bagian distal membentuk organ rumit yang disebut pankreas ini. Berbagai garis sel yang unik, sel asinar yang mensekresi cairan pencernaan dan jaringan saluran yang memungkinkan cairan pencernaan mencapai usus membentuk jaringan eksokrin. Sel dan jaringan saluran yang memungkinkan cairan pencernaan mencapai usus membentuk jaringan endokrin. Kompartemen endokrin terdiri dari berbagai jenis sel yang mengeluarkan 5 hormon berbeda ke dalam aliran darah. Sel O glukagon, insulin, sel O somatostatin, sel O ghrelin, dan OOPP. Polipeptida pankreas menjadi proses perkembangan menarik yang ditunjuk oleh generasi sel dari nenek moyang serupa yang memiliki aktivitas dewasa yang cukup beragam. Jadi selama minggu keempat, perkembangan pankreas dimulai di kantong ventral atau kaudal dari dorsal capillaceae dan berakhir di persimpangan usus depan sampai usus tengah. Pada kehamilan, perkembangan pankreas dimulai pada kantong ventral kaudal dan dorsal atau cepalik dan berakhir pada pertemuan usus depan ke usus tengah, hati, kantung empedu, saluran empedu, dan pankreas ventral semuanya berputar searah jarum jam di belakang duodenum. Seiring dengan pemanjangan usus depan bergabung dengan pankreas dorsal di retroperitoneum, empedu umum atau CBD dan pankreas saluran ventral saling berhubungan melalui asal janin yang membentuk struktur ases. Namun, keduodenum pada papila dewasa saat seseorang hamil, pankreas ventral mirip dengan tuna punggung sekitar 7 minggu kehamilan. Pankreas ventral mirip dengan tuna punggung sekitar 7 minggu ke-18. Divertikulum ventral menjadi bagian dari kecerdasan dan jantung. Kantong kecil dan saluran kistik sebagai bagian kistik mampu menghasilkan dua lobus hati primer yang disebabkan oleh vakuolisasi dan penembakan selanjutnya dari rongga untuk membangun endoskeleton tubular. Kista segera menjadi saluran kistik dan tangkainya menjadi vakuola. Struktur ini awal mulanya namun akhirnya runtuh akibat proliferasi sel epitel dan mengalami reorganisasi akibat vakuolisasi epitel asimetris. Namun akhirnya kolaps akibat proliferasi sel epitel dan mengalami reorganisasi akibat vakuolisasi epitel Kemudian ada usus depan. Jadi usus depan ini terletak pada kaudal melalui tabung faring yang mengarah sampai kaudal tunas hati akan membentuk beberapa organ seperti esofagus, trakea, lambung, dan duodenum. Kemudian ikut terbentuk juga hati, pankreas, serta perangkat sistem saluran pencernaan. Esofagus, pembentukan ini mulai pada masa kehamilan 4 minggu dengan tampak divertikulum respiratorium pada dinding ventral usus depan berbatasan dengan faring. Terjadinya divertikulum yang memisah dari dorsal melewati septum esophagotrachealis menjadikan pembagian usus depan menjadi ventral primordium, respiratoral, serta bagian dorsal esofagus. Bentuk awalan dari esofagus tampak pendek, namun kemudian dengan adanya bagian organ pernapasan yang turun dari posisi awal menjadikan esofagus memiliki celah untuk berkembang.
Terus ada lambung. Munculnya lambung sebagai akibat dari pelebaran fusiform usus bagian depan yang berlangsung di minggu keempat. Terjadi perubahan posisi dari lambung akibat adanya perbedaan kecepatan lama waktu perkembangan. Posisi perubahan sumbu lambung paling jelas terlihat berputar mengelilingi sumbu longitudinal serta anteroposterior searah jarum jam yang menyebabkan sisi kirinya menghadap posterior, sehingga menjadikan sisi kanan menjadi ke belakang dan sisi kirinya menjadi ke depan. Selama terjadi perputaran, dinding lambung bagian belakang tumbuh lebih cepat dibanding bagian depan, membentuk kurvatura major dan minor. Ujung sefalik dan gauda lambung aslinya itu terletak di garis tengah. Namun selama pertumbuhan selanjutnya, lambung berputar mengelilingi sumbu anterior posterior sehingga ke bagian kaudal dan pilus bergerak ke kanan dan ke atas. Dan bagian sefalik atau kardia bergerak ke kiri dan agak ke bawah. Dengan demikian, lambung berada di posisi akhirnya dengan sumbu yang berjalan dari kiri ke kanan dan bawah. Melekatnya lambung ke dinding tubuh dorsal yang didasari oleh mesogastrium dorsal dan ke dinding tubuh ventral melalui mesogastrium. Pada fase ini terjadi pertumbuhan yang tidak seimbang, mengubah posisi mesenterium ini. Perputaran di sumbu longitudinal menarik mesogastrium dorsal ke arah kiri, terbentuk suatu ruang di belakang lambung disebut sebagai bursa omentalis. Pada waktu pembentukan lambung di minggu kelima, adanya primordium berupa limpa muncul sebagai penambahan mesodrem antara dua lapisan mesogastrium dorsal. Dengan berlangsungnya perputaran lambung, mesogastrium dorsal memanjang bagian di antara limpa dan garis tengah dorsal memutar ke kiri dan menyatu dengan peritoneum dari dinding abdomen posterior. Lapisan posterior, mesogastrium dorsal, dan peritoneum di sepanjang garis penyatukan ini mengalami degenerasi. Limpa yang tetap berada di intraperitoneum kemudian terhubung dengan dinding tubuh di bagian ginjal kiri melalui ligamentum leone-renale dan ke lambung melalui ligamentum gastrolienale. Pepanjangan dan penyatuan mesogastrium dorsal ke dinding tubuh posterior juga menentukan posisi akhir pankreas. Pada awalnya organ ini tumbuh ke dalam mesoduodenum dorsal, tapi pada akhirnya kauda pankreas memanjang ke dalam mesogastrium dorsal. Selanjutnya kita memasuki kelainan pada perkembangan sistem pencernaan. Yang pertama ada usus keluar pada bayi atau disebut juga dengan gastrocisis. Teman-teman, gastrocisis adalah cacat lahir di mana organ pencernaan bayi, khususnya bagian usus itu keluar dari lambung melalui lubang di dekat pusar. Gastrocisis adalah suatu kondisi yang menyebabkan bayi terlahir dengan usus atau organ pencernaan di luar tubuhnya. Kondisi ini bisa dideteksi saat kehamilan, tetapi juga setelah kelahiran anak. Gastrocisis disebabkan oleh tidak sempurnanya pembentukan dinding perut janin. Kondisi ini menyebabkan terbentuknya lubang di dekat pusar yang bisa dilewati organ perut. Pada kebanyakan kasus, organ yang bocor adalah usus, namun tidak menutup kemungkinan organ pencernaan lainnya juga mengalami kebocoran. Atresia ani ini adalah salah satu bentuk dari cacat lahir dan juga kelainan pada sistem pencernaan. Penyebab penyakit ini masih belum diketahui secara pasti. Namun, atresia ani merupakan cacat lahir di mana anus itu tidak terbentuk dengan baik. Akibatnya, penderita atresia ani tidak bisa buang air besar dengan normal. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh adanya cacat perkembangan pada saluran cerna janin pada minggu kelima hingga ketujuh kehamilan. Pada beberapa kasus atresia ani
dapat disebabkan oleh kelainan genetik ataupun keturunan. Bayi mengalami atresia ani umumnya menunjukkan tanda-tanda sebagai berikut. Posisi lubang anus tidak tepat atau terlahir tanpa lubang anus. Pada perempuan kecil, anusnya sangat dekat dengan vagina. Buang air besar pertama mekonium tidak dikeluarkan dalam waktu 24-48 jam setelah lahir. Feses dikeluarkan melalui vagina, pangkal penis, skrotum, atau uretra. Cleft lip atau biasa disebut dengan bibir sumbing. Cleft lip atau bibir sumbing atau celah langit-langit adalah celah atau bukaan pada bibir atas yang terjadi ketika jaringan-jaringan penyusun bibir tidak menyatu sempurna sebelum lahir. Bibir sumbing dapat terjadi secara unilateral pada salah satu sisi bibir atau bilateral pada kedua sisi bibir. Kondisi ini biasanya disertai dengan adanya celah pada langit-langit mulut atau cleft lip. Cleft plate. Pembentukan bibir itu terjadi minggu ke-4 hingga ke-7 kehamilan. Pada pembentukan langit-langit mulut terjadi antara minggu ke-6 dan minggu ke-9 kehamilan. Jika proses ini terganggu, celah bisa terbentuk di bibir atau langit-langit mulut. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.